Shalom, hari ini kita akan membahas materi yang baru yaitu mengenai Jesus the Ultimate Reality, sebuah apologetika atas keilahian Yesus, fiksi atau fakta. Nah, kita akan masuk dalam pertemuan pertama dari topik ini. Kita akan membahas mengenai isu-isu seputar kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan tentunya. Merupakan sebuah topik yang menjadi polemik dari berbagai macam pandangan. Nah, ini menjadi isu yang sangat penting bagi kekristenan untuk dipahami bahwa iman Kristen itu tidak bisa terpisah dari isu kematian dan kebangkitan Yesus. Ada signifikansi yang sangat mendasar yang penting bagi iman Kristen. Karena itu kita akan membahas topik hari ini dan saya harap saudara semua menyiapkan hati dan pikiran Anda dengan terbuka dan tentunya dengan kerinduan untuk menerima kebenaran. Nah, saya akan memulai isu ini. Kita akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Kisah 17 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Di Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 ini menunjukkan sebuah signifikansi penting sekali tentang sebuah keyakinan. Bahwa sebuah keyakinan itu menuntut sebuah dasar yang kuat. Mengapa itu diyakini, mengapa itu layak dipercayai. Kita menyebutnya the truth, kita menyebutnya sebagai kebenaran. Nah, orang-orang Yahudi di Berea, jemaat Kristen di sana, adalah orang-orang yang mempunyai sebuah hati yang haus akan kebenaran, yang tulus mencari kebenaran, yang kemanapun kebenaran itu ada, dia akan ikuti kemana dia akan pergi. Nah, saya rasa ini menjadi satu sikap yang penting sekali dalam berdiskusi dan berdialog. Apapun keyakinannya seseorang, maka sebuah hal yang mesti dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang adalah apakah keyakinan tersebut itu mengandung kebenaran-kebenaran yang layak dipegang. Nah, salah satu isu yang penting sekali bagi iman Kristen adalah soal kebangkitan Yesus. Sebenarnya isu kebangkitan Yesus ini diperbincangkan tidak hanya setelah kematian Yesus tentunya, tapi menurut sumber Alkitab, sebelum Yesus mati, isu tentang keilahian Yesus itu juga sudah dipertanyakan dan diperdebatkan oleh musuh-musuhnya terutama. Ada banyak pertanyaan dan tuntutan yang diajukan kepada Yesus untuk membuktikan dirinya atas klaim-klaim dirinya. Karena Yesus menunjukkan klaim-klaim dirinya bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah anak manusia, adalah anak Tuhan. Itu istilah sering dipakai yang merujuk kepada dirinya adalah Allah. Nah, karena itu banyak hal yang dituntut oleh para musuh-musuhnya atau orang-orang yang meragukannya untuk memberikan bukti bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya adalah benar, yaitu dia adalah Allah. Nah, karena itu eh, menjadi pemikiran yang sangat logik apabila kalau kita hidup pada zaman Yesus dan kita melihat Yesus pada saat itu. Dia melakukan suatu tindakan-tindakan, kalau mungkin masalah mujizat, masalah ya hal yang mengherankan, kita bisa terima. Dan kita bisa terheran akan keajaiban-keajaiban yang dilakukan Yesus. Tapi ketika Yesus melakukan suatu tindakan, menunjukkan suatu sikap dengan otoritas yang dalam pemikiran kita harusnya itu dilakukan oleh Allah. Tapi dia manusia melakukan itu. Contoh misalnya yang sangat populer adalah dia itu mengampuni orang berdosa. Sontak itu memancing banyak orang-orang di sana, bahkan musuh-musuh yang tidak senang, mereka mengatakan apa otoritas Yesus sampai dia bisa mengampuni manusia yang berdosa. Sementara dalam eh, cara pikir mereka bahwa yang bisa mengampuni orang manusia berdosa adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian Yesus menyamakan diri sebagai Allah. Itulah kenapa pada waktu itu banyak tuntutan dari musuh-musuh Yesus untuk menuntut Yesus membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah, untuk mengklarifikasi otoritas yang dipakai oleh Yesus dalam mengampuni dosa seseorang pada saat itu. Nah, contoh misalnya kita ambil dalam Matius 12 ayat 38 sampai 40, saya bacakan demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Lalu kemudian di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke 18 sampai dengan 19,
Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, kedua tanda di atas ini merupakan jawaban Yesus atas tuntutan ketidakpercayaan mereka dan para musuh-musuhnya atas tanda-tanda yang sebelumnya Yesus berikan. Jadi sebenarnya Yesus sudah lakukan banyak hal, tanda-tanda mujizat yang mengherankan sekali, sehingga itu mendatangkan keheranan bagi orang-orang sekitarnya dia, termasuk musuh-musuhnya dia. Hanya saja ketika Yesus menyatakan otoritasnya atas dosa atau sikap-sikapnya dia yang menurut pemikiran banyak orang waktu itu adalah ini harusnya dilakukan oleh Allah, bukan oleh manusia. Kalau ada seorang manusia mengaku dirinya Allah, itu namanya penghujatan. Dan dalam hukum orang Yahudi, orang menghujat Allah artinya dia harus mati. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat, bisa mendekati cara berpikir mereka. Tentunya banyak motivasi yang ada di dalam para musuh-musuh Yesus saya rasa ya. Kita tidak menyentuh ke area sana, tapi kita fokus kepada area kebangkitan Yesus saja ya. Dan klaim pembuktian keilahian diri Yesus. Nah, dari jawaban-jawaban Yesus, dua jawaban tadi sebenarnya itu Yesus mencoba menunjukkan kepada mereka kalau kamu tidak percaya dengan tanda-tanda yang saya buat sebelumnya, oke, untuk angkatan yang jahat ini aku berikan satu tanda, yaitu tanda itu nanti. Jadi kisah soal Yunus yang di dalam perut ikan 3 hari, lalu kemudian merombak bait Allah, itu menunjukkan akan terjadi peristiwa ke depan. Jadi sifatnya nubuatan, ini spesial, sifatnya nubuatan. Jadi Yesus menyatakan sesuatu yang belum terjadi ke depannya, yaitu atas dirinya sendiri, yaitu bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Sederhana itu sebenarnya dari 2 ayat ini. Nah, ini memiliki signifikansi penting bagi iman Kristen atau bagi pernyataan diri Yesus. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka semua pengajaran-pengajaran yang sebelum-sebelumnya tidak pantas dipercayai. Kenapa? Sebenarnya dalam mindset mereka, kalau Yesus bukan Allah tapi mengaku Allah, maka semua pengajaran yang di belakangnya bisa jadi cuma pemalsuan-pemalsuan saja. Atau bisa dikatakan dengan kuasa setan dia menyembuhkan dan kemudian menyesatkan banyak orang Yahudi atau orang Israel untuk menyembah kepada Allah yang lain. Nah, ini menjadi hal sangat serius, menjadi sangat penting. Karena itu kebangkitan Yesus menjadi hal sangat signifikan sekali bagi diri Yesus atas klaim-klaim dirinya. Dalam kebangkitan Yesus, maka jawaban Yesus atas dua ayat ini, di dalam jawaban Yesus ini menunjukkan signifikansi penting di dalam kebangkitannya, akan membuktikan bahwa semua yang diucapkan Yesus itu benar, semua yang diajarkan Yesus itu benar, semua tindakannya Yesus itu benar. Mengapa? Sebab dia adalah Allah, jika itu terbukti. Nah, mari kita lihat sekali lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-7. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Nah, 1 Korintus 15 ayat 1-7 ini merupakan bagian dari pengakuan iman orang percaya atau believers atau orang Kristen. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ini mengandung sebuah pemahaman yang sangat penting bagi iman Kristen, bahwa inilah dasar iman Kristen, yaitu percaya Yesus itu adalah Allah. Dia datang ke dunia, dia menebus manusia, dia mati tergantung atas kayu salib, kemudian dia bangkit. Nah, yang menjadi menarik adalah di dalam ayat ini disertakan bagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Rasul Paulus dan juga para saksi mata. Ya, ini mewakili para saksi mata karena peristiwa ini adalah peristiwa setelah Yesus mati. Kalau yang di atas tadi adalah sebuah ungkapan Yesus ya sebagai jawaban atas tantangan untuk membuktikan dirinya adalah Allah. Dan ini 1 Korintus 15 adalah peristiwanya adalah Yesus telah mati lalu kemudian ada peristiwa kebangkitan. Nah, kebangkitan ini menjadi penting bagi gereja, penting bagi orang Kristen.
Karena itu di sini disertakan beberapa bukti-bukti cukup menarik yang bisa dipikir secara logik. Ya, contoh misalnya adalah penampakan Yesus. Pernyataan diri Yesus kepada banyak orang. Bahkan dikatakan banyak orang masih hidup saksi matanya. Artinya apa? Pada waktu itu kalau ada orang tidak percaya, silakan diklarifikasi pada saksi mata. Saksi mata yang mengalami yang namanya peristiwa penampakan Yesus. Nah, penampakan Yesus bukan jangan diartikan penampakan seperti kayak halusinasi atau mana, tapi banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Yesus itu tidak hanya menampakkan diri tapi juga menyatakan bahkan mengajar, makan bersama dan sebagainya. Itu bukan sebuah peristiwa halusinasi. Karena cukup panjang waktu yang dipakai Yesus menyatakan diri kepada banyak orang, bahkan bahkan di waktu yang bersamaan kepada banyak orang, bukan satu dua orang saja. Nah, ini menjadi sangat penting, menjadi sangat amat menarik bagi untuk kita bahas bersama-sama. Nah, mari kita akan coba, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Seandainya Yesus tidak bangkit, apa signifikansinya bagi iman Kristen? Nah, sekarang kita akan dekati dengan sebuah pertanyaan yang akan menjadi pijakan dasar kenapa kita kita membahas hal ini ya. Kalau Yesus tidak bangkit, apa signifikansinya bagi iman Kristen? Yang pertama begini, kalau Yesus tidak bangkit, maka iman orang Kristen itu menjadi sia-sia dan juga tidak ada penebusan dosa. Mengapa demikian? Tadi di 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kenapa sia-sia kepercayaan kamu? Sebab kalau dia benar-benar tidak bangkit, berarti dia hanya mengaku-ngaku dirinya adalah Tuhan, padahal dia manusia biasa. Berarti itu kalau secara psikologi, Yesus mengalami namanya secara mengalami gejala psikis megalomania. Itu sebuah gejala keadaan kejiwaan atau sakit jiwa di mana orang itu mengaku dirinya Tuhan tapi dia bukan Tuhan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau memang Yesus tidak bangkit dan tapi dia mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan dan dia mengklaim dia akan dibangkitkan, dia akan bangkit, tapi tidak terjadi. Anda bisa bayangkan bahwa iman kita didasarkan kepada pengakuan orang yang gila. Artinya semua pengajaran yang diajarkan tidak menjadi valid, semua perkataan dia tidak layak dipercaya. Maka sia-sialah kepercayaan kita. Tidak hanya sia-sia kepercayaan kita, tetapi pernyataan diri Yesus atas klaim-klaim dirinya yang adalah Allah yang turun ke dunia, lalu kemudian mati menebus manusia dari dosa-dosanya, karena manusia tidak mungkin menyelesaikan masalah dosa, sebab dosa adalah pemberontakan kepada Allah Maha Kuasa, maka hukuman yang maha berat itu pantas diberikan kepada manusia. Tetapi karena Allah tidak hanya adil, tapi Allah adalah kasih, maka keadilan dan belas kasihan berjalan bersama-sama. Karena itu Yesus mengklaim dirinya adalah Allah. Dia turun ke dunia untuk memenuhi keadilannya itu dengan belas kasihan. Jadi Yesus menggantikan Anda dan saya. Tapi masalahnya adalah kalau dia bukan Allah, maka dia nggak mampu lakukan itu, tidak bisa lakukan itu. Kenapa? Kalau dia bukan Allah, maka dia manusia biasa yang berdosa. Nah, ini permasalahan pentingnya. Kalau dia nggak bangkit, maka dosa kita tidak terselesaikan. Ini menjadi hal penting bagi iman Kristen. Itulah kenapa ini mesti dibahas. Ini harus dibahas. Jadi yang pertama tadi adalah kalau Yesus tidak bangkit, seandainya tidak bangkit, maka sia-sialah orang Kristen percaya dan tidak ada penebusan. Masalah dosa tidak pernah terselesaikan. Nah, yang kedua, signifikansinya apa? Kalau sampai Yesus tidak bangkit, yang klaim kedua dari ayat di atas, ayat 1 Korintus pasal 15 tadi, surat 1 Korintus pasal 15 ayat 32 berkata begini, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Nah, ini menjadi hal sangat penting juga dalam signifikansi iman Kristen dalam pertanyaan ini. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita tidak perlu memberitakan Injil. Maka sia-sialah semua rasul memberitakan Injil. Maka sia-sialah pengorbanan orang-orang yang rela mati demi Injil, yang menjadi mati martir demi Injil. Dan tentunya risikonya sangat fatal, dan itu adalah hal menjadi sekali lagi sia-sia. Tidak hanya mereka yang memberitakan Injil kematian yang sia-sia, tapi kita juga menerima berita yang sia-sia. Mengapa? Ya karena tidak ada kebangkitan. Yesus omong kosong. Mereka hanya memberitakan omong kosong. Mereka memberitakan sebuah dusta. Yang lebih aneh lagi, mereka kok bisa mati demi sebuah dusta. Itu sebuah kegilaan saya rasa. Nah, karena itu ini signifikansinya. Kalau Yesus gak bangkit, maka sia-sialah semua darah martir itu. Maka sia-sialah pemberitaan Injil. Maka masalah dosa tidak terselesaikan tadi yang di atas disebutkan pertama. Nggak cuma itu, tetapi tidak ada pengharapan atas dosa
masalah dosa kita. Tidak ada pengharapan atas masalah kematian. Semua orang mengalami kematian. Dan dari masa ke masa, di waktu dalam peradaban manusia, salah satu topiknya adalah memahami kematian itu apa dan apa yang terjadi setelah kematian. Nah, bagi iman Kristen jika tidak ada kebangkitan, kata Paulus sangat logik sekali ya, mari kita makan minum sajalah. Tapi faktanya ada kebangkitan. Artinya apa? Yesus itu Allah dan kehidupan setelah kematian itu ada. Karena itu menjadi hal penting sekali diperhatikan semua manusia atau semua orang percaya bahwa kehidupan kita itu punya relasi, kehidupan kita punya dampak kepada kekekalan. Bahkan sekarang pun kita hidup di dalam kekekalan yang Allah berikan di dalam iman kepada Kristus Yesus. Jadi ini menjadi hal sangat mendasar. Kenapa kita harus membahas ini? Nah, perlu kalian tahu semuanya bahwa eh, martir itu di awal abad-abad awal ya, di seputar kisah kebangkitan Yesus, banyak orang-orang yang mati demi imannya ini. Misalnya di Kolosium, sangat terkenal sekali Kolosium di Roma gitu kan. Banyak orang-orang Kristen, orang percaya yang ditangkap lalu kemudian ya mereka diminta menyangkal imannya. Kalau mereka tidak sangkal imannya, mereka tidak meninggalkan imannya, ya mereka akan ditaruh situ, dia diadu dengan gladiator atau diadu dengan hewan buas yang kelaparan. Sengaja dibuat lapar dan menjadi tontonan buat mereka. Tidak hanya itu, banyak orang Kristen ditangkap pada waktu itu untuk menyangkal imannya. Kalau mereka nggak mau ya mereka akan dibakar hidup-hidup sebagai obor penerang di siang dan malam hari di kota Roma oleh pada masa Kekaisaran Nero. Dan itu terjadi pembantaian luar biasa. Maka kalau memang Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah yang mereka lakukan. Maka yang juga perlu dipertanyakan, kalau Yesus nggak bangkit, kenapa mereka mau mati-matian seperti itu? Ya ini menjadi dasar pemikiran kita bersama-sama. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan populer yang diberikan kepada orang-orang Kristen ya. Jadi nggak cuma Yesus saja yang diminta untuk membuktikan keilahiannya, tapi kita pun orang percaya hari ini di media massa dan sebagainya itu dicecar dengan banyak pertanyaan. Nah, ini beberapa pertanyaan populer tentang iman Kristen. Mengapa kita jadi Kristen? Nah, tadi saya katakan bahwa dasar iman Kristen adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Mengapa kita menjadi percaya berdasar pada sumber-sumber fakta tersebut. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan populer mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau isu-isu dalam kematian kebangkitan Yesus. Yang pertama begini. Ini pertanyaan populer ya. Yang pertama adalah, jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin dia mati? Nah, saya tidak perlu menyebut dari mana ini asal pertanyaannya ya. Ini kelompok ateis pernah menanyakan ini juga, sering tanyakan ini. Tapi juga ada agama tertentu juga menanyakan hal ini. Dan saya berterima kasih atas pertanyaan itu, sehingga secara tidak langsung saya juga memberitakan Injil sebenarnya. Kenapa saya percaya pada Yesus dan pengharapan apa yang ada di dalam kebangkitan Yesus. Nah, pertanyaan ini cukup menarik kalau dilihat dari struktur logikanya. Ya, ada asumsi yang mereka pakai di sini. Paling tidak ada 3 step ya. Saya pakai 3 biar gampang diingat ya. 3 step. Kita kenal dulu logika mereka dari pertanyaan ini ya. Yang pasti pertanyaan ini memiliki asumsi bahwa yang pertama, Tuhan tidak bisa mati. Nah, yang kedua, Yesus mati. Yang ketiga, maka Yesus bukan Tuhan. Kira-kira begitu. Tuhan tidak bisa mati. Nah, Yesus mati, maka Yesus bukan Tuhan. Jadi klaim Yesus tuh keliru. Nah, cara berpikir seperti ini pada dasarnya tepat kalau diterapkan kepada kematian Yesus saja. Dengan melupakan yang namanya peristiwa kebangkitan atau isu kebangkitan gitu ya. Jadi sebenarnya ini cukup lemah karena dia tidak menyinggung kebangkitan sama sekali. Nah, kalau kita pakai logika yang sama dengan cara berpikir sama asumsi mereka seperti ini, maka kita bisa menerapkannya dalam konsep kebangkitan atau isu kebangkitan. Jadi akan seperti ini bentuknya. Manusia yang mati tidak mungkin bangkit dengan sendirinya. Nah, Yesus mati lalu bangkit dengan sendirinya. Maka Yesus bukan sekedar manusia. Sama kan? Jadi ini balance, saya rasa balance. Jadi logika yang diajukan di atas tadi pertanyaan tentang kalau Yesus tuh Tuhan nggak mungkin mati, maka dapat dia dijawab dengan logika yang sama. Oke, kalau Yesus manusia biasa juga tidak mungkin dia bangkit. Karena itu dari dua klaim ini yang menjadi beban adalah hanya menunjukkan saja bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jadi si penanya pertama, mereka punya beban untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Nah, beban kita adalah menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jadi isunya bukan masalah Yesus kok mati, bukan. Sebenarnya isunya adalah Yesus tuh bangkit.
Karena tadi pertanyaan adalah kok bisa Yesus tuh, kalau Yesus Tuhan kok bisa dia mati? Nah, mereka mencoba menggeser isunya. Karena itu kita fokuskan pada pertanyaan yang kita bisa ajukan pada mereka, yaitu pada kebangkitan. Kok bisa manusia biasa lalu bangkit? Dia pasti bukan manusia biasa. Lalu siapakah dia? Nah, biar mereka berpikir. Nanti kita akan bahas tentang pertanyaan itu di sesi-sesi berikutnya. Yang kedua adalah pertanyaan begini. Yang kedua, pertanyaan populer begini. Adakah Yesus menyebut dirinya Allah dan meminta supaya dirinya disembah? Nah, ini menarik juga. Ini juga datang dari berbagai macam aliran atau keyakinan tertentu yang menanyakan. Saya pakai kalimat positif ya, menanyakan kenapa orang Kristen percaya kepada kebangkitan Yesus. Dan apa hubungan dengan kealahan Yesus? Bagi kami orang percaya, bagi orang Kristen, kebangkitan Yesus itu menunjukkan keilahiannya, bahwa dia adalah Allah. Nah, maka pertanyaan kedua ini digeser. Jadi bukan kepada kebangkitan, tapi digeser pada pertanyaan lebih general. Kalau Yesus memang adalah Allah, pernah nggak Yesus menyebut dirinya Allah dan minta supaya dirinya disembah? Nah, mari kita dekati logika dari pertanyaan ini. Yang pertama begini, ini logika mereka ya. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Yesus harus berkata dengan persis, "Akulah Tuhan dan sembahlah Aku." Nah, yang kedua, tidak ada perkataan Yesus menurut mereka, tidak ada perkataan Yesus dalam Alkitab yang mengatakan dengan persis, "Akulah Tuhan dan sembahlah Aku." Yang ketiga, karena tidak ada pernyataan perkataan Yesus yang persis seperti itu, maka Yesus bukan Tuhan. Itu adalah logika cara berpikir mereka. Nah, kalau kita gunakan logika yang sama, yang kita bisa ajukan kepada mereka untuk supaya kita bisa berdiskusi, berdialog lebih dalam lagi, itu kan akan seperti ini jadinya. Mungkinkah ada cara lain yang bisa Allah lakukan atau Yesus lakukan untuk menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah tanpa mengatakan secara langsung? Saya rasa ini adalah hal yang sangat wajar. Misalnya begini, eh let's say lah ada seseorang membuktikan bahwa dirinya itu kaya dan tidak semua orang tidak dan banyak orang tidak percaya bahwa sorry Anda adalah orang kaya gitu kan. Mereka tidak percaya Anda itu orang kaya. Padahal Anda mengatakan saya ini orang kaya loh gitu kan. Hanya karena mungkin waktu Anda datang kepada mereka Anda jalan kaki gitu kan ke rumah teman-teman Anda misalnya gitu. Dan mereka menuntut pembuktian dan apapun Anda katakan mereka tidak percaya karena mereka lihatnya Anda jalan kaki gitu kan. Lalu kemudian suatu hari Anda datang menggunakan atau mengendarai mobil Ferrari yang terbaru. Wah, harganya MM-an gitu kan. Anda datang lalu kemudian ada supir juga di situ, ada supirnya gitu. Pakainya rapi, mau kemudian semuanya bermerek. Mungkin mereka berpikir ini cuma pinjam saja lah. Tapi Anda lakukan terus menerus dan berulang-ulang dan kemudian ada banyak orang mengakuinya. Misalnya ketika Anda ke rumah Anda, mereka lihat rumahnya besar banget ya. Dan Anda tidak membuat pengakuan lagi. Itu hanya bukti-bukti yang ditunjukkan, bahkan itu lebih valid daripada perkataan. Jadi perkataan yang diragukan itu menjadi valid karena ada bukti di dalamnya. Nah, saya rasa ini adalah sebuah logika yang sangat wajar. Artinya apa? Kadangkala seseorang itu tidak percaya dengan apa yang kita katakan, tapi percaya dengan apa yang kita buktikan. Ya. Nah, kan itu logikanya adalah ada cara lain untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan orang bisa menyembah dia karena dia adalah Tuhan. Nah, logika kedua adalah Alkitab mencatat Yesus menggunakan cara lain juga. Artinya Yesus tentunya ada banyak pernyataan langsung sebenarnya dia adalah Tuhan. Tapi mungkin para penanya tidak mengerti, tidak memahami cara tata konteks Alkitab, bagaimana itu digunakan, pernyataan-pernyataan digunakan seperti apa. Tapi nggak apa-apa, saya jawab pertanyaan mereka saja ya. Apakah Yesus pernah menyatakan diri sebagai Allah? Yang kedua adalah begini, ini logika kedua yang kita ajukan adalah Alkitab mencatat Yesus menggunakan cara lain untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah. Maka yang ketiga adalah Yesus adalah Allah. Sama kan dengan pernyataan mereka. Artinya beban orang Kristen hanya menunjukkan saja apakah benar di Alkitab atau apa benar Yesus pernah mengatakan hal demikian bahwa dirinya Allah dan layak disembah. Maka kita akan bahas ini jawabannya begini. Yesus membuktikan identitasnya jelas di dalam Alkitab, banyak bertebaran, tapi kita akan lihat beberapa saja, beberapa ya. Nah,
Eh, kita akan pakai dalam Lukas 22 ayat 63 sampai dengan 71. Di ayat ini cukup menarik karena apa? Karena justru tidak hanya Yesus menyatakan mengaku dirinya adalah Tuhan, tapi melibatkan pihak lain yang kalau di pengadilan ini menjadi sebuah pengakuan yang relevan, relevan, yaitu pengakuan daripada musuh. Jadi dalam Lukas 22 ayat 63 sampai 71 itu juga merupakan pengakuan musuh bahwa Yesus memang menyatakan dirinya adalah Allah. Karena dia layak disembah. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan orang-orang menahan Yesus, mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakanlah siapakah yang memukul engkau. Wah, ini adalah peristiwa ketika Yesus malam ditangkap ya. Sebelum dia disalibkan. Ya, sebelum dia disalibkan. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan kepada, jadi hinaan yang diucapkan kepada Yesus. Dianiaya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Di sidang di mahkamah agama. Nah, sidang apa itu? Nah ini, katanya, kata para tua-tua itu, jika engkau adalah Mesias, ini jadi bukan head to head satu lawan satu ya, tapi sidang. Jadi banyak orang, banyak pemimpin-pemimpin agama Yahudi di situ, banyak sekali tua-tua, orang yang dianggap menguasai ilmu agama dan punya otoritas. Ya, katanya jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jadi ini semacam pertanyaan langsung sih, direct langsung. Kalau engkau memang Mesias, ngomong sama saya, ngomong sama saya, akui dirimu, kira-kira begitu. Nah, jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Ini tadi saya katakan, seringkali pengakuan itu, pernyataan orang tuh belum tentu dipercaya. Karena itu orang perlu bukti gitu kan. Bahkan bukti pun diberikan bisa jadi orang belum percaya karena ada berbagai macam faktor. Bagaimana orang merespon kebenaran ada banyak faktor sebenarnya. Kenapa mereka tetap menolaknya walaupun dia melihat kebenaran yang tidak dapat disangkal ya. Nah, lalu kemudian ayat 68 berkata begini, 68. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kata Yesus, namun kamu tidak akan menjawab juga. Jadi Yesus bersikap terbuka. Kamu tanya, saya jawab. Dan saya akan tanya balik sama kamu untuk mengklarifikasi juga. Artinya argumen kamu, saya juga punya argumen, mari diuji sama-sama. Tapi Yesus ngomong gini, kalaupun saya kasih argumen tentang jawaban saya atas pengakuan diri saya, kamu pun juga belum tentu mau terima kok. Itu menarik ya. Kamu juga tidak akan mau jawab. Kamu tidak akan mau mengakui kebenaran itu. Jadi secara direct langsung ngomong tentang sikap orang yang diajak bicara itu seperti apa. Gitu. Ada kepentingan politik di dalamnya sebenarnya. Yang dilakukan oleh tua-tua orang Yahudi waktu itu ya. Bercampur macam-macam. Motivasi kenapa Yesus ditangkap waktu itu. Nah, ayat 69, Yesus dengan jelas, akhirnya Yesus membuka siapa dirinya dengan jelas. Ya, dengan jelas. Jadi yang pertama itu pernyataan dia kepada orang Yahudi menyatakan tentang sikap mereka pada kebenaran seperti apa. Tapi akhirnya Yesus membuka dirinya. Dia berkata begini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Mungkin Anda bingung, apa hubungan dengan anak manusia? Yesus mengquote Daniel pasal 7 kalau nggak salah, tentang penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Ada seorang anak manusia duduk di sebelah kanan atau duduk di sebelah kanan yang tua. Dikatakan itu mengindikasikan tentang Allah, dan orang Yahudi tahu semua tentang ayat itu. Ya, dikatakan begini, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Kalau pernah tidak mengerti konteks Daniel 7, tapi Anda melihat bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Duduk sebelah kanan itu bukan sembarangan. Itu kalau konsep orang Yahudi itu sudah menggambarkan bahwa yang duduk itu setara. Duduk di sebelah kanan itu setara dengan siapa di sebelahnya. Dan kata lain, dia adalah Allah gitu ya. Ayat 70 berkata begini, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Nah, ini adalah pernyataan sambutan dari orang Yahudi. Artinya orang Yahudi itu ngerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Musuh-musuh Yesus ngerti apa yang dimaksud Yesus ketika Yesus mengatakan anak manusia duduk sebelah Allah. Lihat ini, sehingga mereka mengatakan, jadi kamu adalah anak Allah. Jadi mereka nyambung, ngerti gitu loh, ngerti. Dan kata anak Allah ini, mereka tidak punya pikiran bahwa maaf, oh Allah itu seperti manusia, butuh yang namanya hubungan suami istri sehingga muncul anak. Enggak begitu. Karena kata anak Allah itu artinya bahwa kalau Allah punya anak, itu artinya hakikatnya sama. Jadi tidak ada tidak ada kaitan dengan hubungan suami istri, karena ada pihak tertentu membahas ini. Saya tidak membahasnya secara detail ya, tapi sedikit aja saya kulik aja.
Bahwa itu ngomong soal hakikat. Artinya kalau Allah punya anak, maka hakikatnya sama. Sama seperti kalau manusia. Saya punya anak, hakikatnya anak saya dengan saya sama. Satu hakikat. Derajatnya sama. Sama. Cuman otoritasnya berbeda. Karena saya bapak, dia adalah anak saya. Ya gitu sedikit aja sedikit. Nah, mereka mengerti sekali. Orang Yahudi mengerti sekali apa yang dimaksud oleh Yesus. Jadi dengan kata lain, jadi kamu mengatakan dirimu adalah Allah. Nah ini menarik sekali. Lalu jawab Yesus berkata begini, kamu sendiri mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Kamu sendiri mengatakan, jadi musuh-musuh mereka. Yesus langsung ngomong, oke kamu sendiri ngomong loh ya. Gitu kan. Itu seperti kayak dibalik diajak cara mikir langsung di switch sama Yesus gitu kan. Kamu ngomong loh ya. Kira-kira begitu. Ayat 71, lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Artinya gini, untuk apa? Dalam diskusi ini, dia udah ngaku kok. Dia adalah Allah. Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Jadi ini adalah pengakuan dari musuh Yesus bahwa Yesus pernah menyatakan bahwa dia adalah, dan pengakuan inilah yang membuat Yesus dihukum mati. Karena bagi orang Yahudi kalau ada manusia mengaku dirinya adalah dia harus mati. Jadi pertanyaan orang yang mengatakan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Allah, Anda harus tahu ini. Tidak hanya Yesus mengatakannya, ini menjadi valid karena musuhnya juga mengatakan Yesus, ya dia mengaku dia Allah maka dia mati. Maka dia dihukum mati. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua, jawabannya begini. Yesus membuktikan dirinya adalah Allah. Adalah sebuah ungkapan yang jauh lebih valid. Jadi tadi itu ungkapan dengan ungkapan, ya, ungkapan dengan ungkapan. Nah, sekarang ini dengan apa yang dia buat, dengan apa yang dia lakukan. Ya, yang dia lakukan. Bahkan sebelum Yesus mati di kayu salib, dia telah melakukan sesuatu, dia bersikap, dan sikap itu hanya adalah sikap yang harusnya dimiliki oleh Allah saja. Ya. Misalnya dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12 dikatakan, saya akan mulai dari ayat yang kelima langsung ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Ayat 7, sontak itu menarik nggak cuma perhatian, tapi menarik rasa kemarahan dari para pendengarnya, para musuh-musuhnya. Dengan berkata, ia menghujat Allah. Yesus menghujat Allah, kata mereka. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi Yesus melakukan suatu tindakan yang harusnya hanya dilakukan oleh Allah, tapi Yesus melakukannya. Ini secara dengan jelas Yesus bukan mengatakan lagi, menunjukkan saya pun bisa melakukan apa yang Allah lakukan. Karena itu saya adalah Allah. Jadi Yesus bukan tidak pernah menyatakan dirinya Allah, dia menyatakan dirinya Allah. Jadi pertanyaan di atas itu jelas tidak benar. Karena Alkitab mengatakan jelas Alkitab menyatakan Yesus menyatakan dirinya Allah, bahkan membuktikan dengan sikap-sikapnya dia menunjukkan dia adalah Allah. Ya, bahkan ayat 9 berkata begini, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi konteksnya ini dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini ceritanya ada orang lumpuh lalu minta disembuhkan. Nah, biasanya Yesus menyembuhkan langsung, tapi waktu itu dia nggak ngomong gitu, dia nggak langsung bangkit lah, enggak. Yesus mulai dengan sesuatu yang memicu konflik, dan dia sengaja. Dia berkata kepada orang ini, dosamu diampuni. Loh, itu langsung rame. Nah, karena rame, Yesus ngomong sama mereka. Lebih mudah mana mengatakan dosamu diampuni atau bangkitlah dan berjalanlah. Ini semacam dua pembuktian Yesus. Yang satu melibatkan logika, yang satu melibatkan evidence, sebuah bukti. Memang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni. Tapi kalau Anda mengatakan itu, Anda mengaku dirimu adalah Allah. Gitu kan. Nah kalau orang Yahudi mengatakan, ya muda yang pertama. Kalau muda yang pertama kenapa kamu salahkan aku mengatakan demikian. Gitu kan. Ya mereka, ini semacam Yesus menyudutkan ke mereka untuk mematahkan logika mereka. Dengan cara membuktikannya langsung bahwa dia bisa lakukan apa yang Yesus Allah lakukan. Dia bisa mengampuni dosa, dan itu dibuktikan dengan cara dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Wah ini luar biasa, ini luar biasa. Nah, dalam Yohanes 20 19 sampai dengan 28. Dan ini adalah yang langsung, pernyataan Yesus langsung tentang sembahlah aku. Dan ini menarik sekali, dan ini sangat powerful. Ini peristiwa setelah kebangkitan. Di mana saya akan bacakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ,
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, wah ini horor sekali ini. Tuh taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Itu bentuk penyembahan yang dilakukan Thomas kepada Yesus, dan Yesus sudah mengatakan, oh Thomas, engkau salah nyembah, jangan aku tidak bisa terima penyembahanmu. Enggak, Yesus terima penyembahannya itu, yang artinya dia adalah, ya memang dia adalah Allah. Dan ini peristiwa setelah kebangkitan. Thomas mewakili orang-orang yang skeptis, yang memang saya katakan wajar, karena pada waktu itu dalam teologi orang Yahudi memang mereka mengakui bahwa kebangkitan itu hanya ada setelah nanti pada akhir zaman. Nah itu pada manusia, tapi Yesus berbeda. Jadi memang tidak ada expect satupun dari murid-murid Yesus expect bahwa Yesus itu bangkit, tidak ada, termasuk Thomas, gitu loh. Nah memang waktu itu sengaja Yesus tidak menampakkan diri kepada Thomas. Setiap kali Yesus menampakkan diri tidak kepada Thomas, dia cuma dengar-dengar saja. Dan Thomas mewakili orang skeptis, saya butuh sebuah bukti evidence, itu logiknya begitu. Dan Yesus datang dan dalam pernyataan kepada Thomas, Thomas menunjukkan sikap penyembahan dan Yesus menerimanya. So kesimpulannya jelas, Yesus menyatakan dirinya adalah Allah dan dia mengatakan sembahlah aku dengan cara yang lain. Dan dia tidak menolak penyembahan itu. Jadi ini adalah sesi pertama mengenai Jesus the Ultimate Reality, keilahian Yesus. Jadi apa yang saya paparkan tadi dari beberapa pertanyaan diajukan, pertanyaan populer, membuktikan bahwa Yesus adalah, ya dia adalah Allah. Tidak bisa ditolak sebenarnya. Itulah kenapa iman Kristen berdiri di atas isu kebangkitan Yesus yang sangat signifikan bagi kami sebagai para believers. Saya akan tutup dengan Kisah 17 ayat 31. Berkata demikian, karena ia telah menetapkan suatu hari, yaitu adalah Allah, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, oleh seorang yang telah ditentukannya. Siapa orang itu? Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi, dengan kata lain, Allah telah memberikan suatu bukti kepada mereka, yaitu kebangkitan Yesus. Dan Yesus bangkit, dia adalah Allah. Ya, tentunya ini ada di dalam pembahasan Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Tapi ini menjadi hal menarik bagi kita semua. Fakta Yesus bangkit, dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah dan ada kebangkitan, maka pengharapan orang percaya atas problem utama dosa dan kematian itu sudah terjawab. Dan kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Barang siapa percaya tidak akan binasa. Tapi tentunya fakta ini juga cukup mengerikan bagi setiap orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena memang dia adalah Allah dan dia akan menjadi hakim atas dunia ini. Saya harap ini menjadi satu hal menguatkan iman saudara semua sebagai para believers, sebagai orang percaya, bahwa iman kita berdiri di atas iman yang kuat, yang kokoh, yang disertai bukti-bukti yang kuat. Apa yang kita yakini dapat diterima oleh logika kita, apa yang kita yakini dapat dijelaskan oleh pikiran kita. Walaupun iman itu beyond, melebihi logika kita, tapi tidak pernah kontradiksi dengan logika kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. See ya.